Bapak sedikit. Ibu Balek, Mas Haril satu bait lagu lah, satu bait lagu. Silakan dulu Mas Haril. Silakan Mas, nggak apa-apa. Rileks saja supaya ruangan ini rileks, ya, tidak ada yang tegang gitu ya. Silakan direlaksasi oleh Mas Haril. Silakan Saya Mas Haril. udah lumayan liburan 2 tahun gak nyanyi sebetulnya. Lebih bagus Mas Once sebetulnya, tapi nggak apa. Mungkin masih ada sisa sedikit skillnya. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Ya. Terima kasih banyak. Tapi kita harmonisasi, kita bulatkan konsepsinya terlebih dahulu, yang kemudian nanti kita sukseskan agar betul-betul Undang-Undang Hak Cipta ini goal dari inisiatif DPR. Sehingga pada saat setelah diparipurnakan, baru dibahas, disitulah DIM, ya, mulai pasal per pasal. Dalam harmonisasi ini tentu berangkat daripada penyusunan. Saya pikir kita harus objektif melihat hal ini, tidak melihat kepada subjeknya, tidak melihat kepada peran-peran tertentu, tetapi melihat bahwa diperlukannya revisi Undang-Undang Hak Cipta ini akibat daripada kekosongan hukum. Adanya kekosongan hukum itulah yang menyebabkan dispute. Gitu. Itu yang kita harus ciptakan hari ini untuk mengharmonisasi. Jadi harmonisasinya bukan hanya poin-poin daripada pasal-pasal, tetapi juga peran-peran yang para stakeholder nanti ini kita sama-sama mengharmonisasi dari kekosongan hukum yang ada, sehingga terbentuknya revisi undang-undang yang sah tentang hak cipta ini. Itu yang penting intinya, supaya visi kita sama, ya kan? Jadi Mas Piu, tolong dimatikan mic dan nggak usah ketakutan. Nah itu, mic-nya mati, nanti kedengeran nanti Mas Piu lagi minum atau apa nanti di sana. Seluruh Indonesia tahu semua ini. Mohon maaf, Pak Pimpinan. Ya, jadi intinya itu sangat baik sekali, sangat tepat sekali pendapat pandangan dari aksi. Nggak apa-apa, DIM nanti kita terima. Tapi kali ini kita sedang mengharmonisasi ya hal-hal mana ada kekosongan hukum di mana kan, tentang manajemen kolektivitasnya itu seperti apa. Itu yang seperti sebagai prolog tadi saya. Ya, jadi itu dulu. Ya. Pokoknya kita sama-sama sukseskan Undang-Undang Hak Cipta ini. Ya, karena di fraksi saya di Gerindra itu ada Teh Meli yang mengusulkan RUU Hak Cipta ini. Betul Ustadz Yanwar, begitu. Jadi kita bukan hanya lihat itu, juga karena ada kekosongan. Tidak mungkin juga pencipta itu tidak mendapatkan hak ekonominya itu. Nah, ini kita cari rumusannya. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh lagi. Selanjutnya kami persilakan visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Badan Legislasi DPR RI beserta anggota. Berikut juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di ruangan sini, anggota DPR. Kami dari VISI, Vibrasi Suara Indonesia atau Asosiasi Penyanyi. Kami di sini hanya sedikit poin-poinnya, mungkin masukan atau apapun itu yang langsung kita rasakan sebagai penyanyi, terutama di performing rights, karena rights atau royalty itu banyak ya Pak ya, bukan hanya performing rights, ada mechanical rights, synchronization rights, ada performing rights, ada grand rights, ada print rights, ada apa satu lagi ya, jadi banyak gitu. Nah ini kita yang langsung kita para penyanyi yang memang terlibat langsung di lapangan. Jadi poin pertama, sejauh ini perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh LMKN baru Pak, kan LMKN sudah baru ya Pak ya, kepengurusannya kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, itu sudah mulai terlihat Pak. Kita akui sudah mulai terlihat, data-data lagu dari beberapa LMK sudah masuk. Kalau tidak salah, salah satu komisioner LMKN yang baru sekitar 2 bulan yang lalu tuh akhirnya Pak mendapatkan data lagu yang memang dari dulu itu gitu yang dikejar itu sudah sekitar 2 bulan yang lalu sudah sekitar 500.000 katanya data lagunya. Jadi insya Allah sekarang mungkin udah nambah lagi. Itu sudah terlihat. Tapi yang kita
tekankan proses menuju digitalisasi harus lebih dipercepat begitu. Karena itu sangat sangat penting sekali untuk era sekarang yang sudah memang bisa dilakukan, tidak seperti zaman dahulu. Terus juga mungkin tambahan, apakah banyaknya LMK yang sekarang ada, kalau tidak salah ada 17 LMK Pak, Bapak Ibu, itu sudahkah menjadikan tata kelola musik ini menjadi baik atau malah kurang efisien Pak? Gitu, dengan banyaknya LMK itu gitu. Jadi itu proses digitalisasi dan apakah LMK banyak itu menjadi lebih efisien atau bagaimana gitu. Itu poin pertama Pak. Poin kedua, nah di sini Pak, kami sudah sempat bertanya ke MK, terus juga sudah dijawab ya oleh wakil dari pemerintah ditunjuk DJKI, wakil dari DPR. Waktu itu yang ke MK dari DPR Pak Nyoman kalau tidak salah. Tapi tetap sampai detik ini itu, sampai hari-hari ini tuh masih banyak penyanyi-penyanyi yang disomasi Pak. Disomasi, bahkan dikriminalisasi, bahkan salah satu penyanyi Indonesia ada yang udah dipanggil sama polisi gitu. Jadi poin kedua adalah dipertegas oleh semua pihak ya Pak ya. Karena udah ada 3 kejadian nih Pak. MK, DPR sudah berbicara di situ, dari pemerintah sudah berbicara di situ, terus ada kasus yang besar di musik Indonesia, di peradilan kalah tapi di kasasinya menang. Terus satu lagi ketika rapat Komisi 13, di situ juga dari pihak DPR sudah menjelaskan. Nah kita pengen dipertegas oleh semua pihak siapa yang membayar royalti performing rights Pak. Karena sampai detik ini masih saja penyanyi-penyanyi yang kami tahu visi adalah penyanyi-penyanyi yang kita kenal Pak. Yang punya karya besar, yang memang secara image dia bagus gitu ya, besar. Kita tidak tahu penyanyi-penyanyi di daerah Pak, dikriminalisasi. Jadi mohon dipertegas oleh semua pihak siapa yang membayar royalti performing rights itu gitu. Karena yang kami tahu di seluruh dunia tidak ada penyanyi yang membayar Pak. Yang membayar itu adalah penyelenggara gitu. Yang ketiga, ini masalah performing rights lagi, terutama termasuk konser performing rights ada beberapa, termasuk di konser izin tidak langsung Pak. Bukan tidak izin atau tidak bayar Pak. Ini hubungannya dengan pasal 23 ayat 5 Pak. Pasal 23 ayat 5 di Undang-Undang Revisi di Undang-Undang Hak Cipta, itu kan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif atau LMK. Jadi izin tidak langsung itu yang kami tekankan. Kenapa? Karena performing rights itu unik Pak, beda dengan rights yang lain. Kalau kayak mechanical yang tadi saya sebut synchronization itu kan memang harus. Kenapa unik? Karena performing rights itu bisa terjadi ketika kita sekarang di ruangan Badan Legislasi DPR RI, lagunya Mama Ina misalnya, Mbak Vina Pangguniata, Burung Camar, itu bisa masif pada saat ini juga dari Sabang sampai mereka, ada yang bawain, ada yang nyanyiin, ada yang karaoke, terus juga berulang-ulang, terus juga dalam waktu bersamaan Pak. Jadi disitulah kenapa performing rights berbeda dengan rights yang lain. Karena memang itu tadi sifatnya gitu. Beda dengan mechanical dan sebagainya. Dari saya cukup segitu Pak. Saya Arman sebagai Ketua Visi. Mungkin ada tambahan dari Wakil Ketua saya, Ariel. Ada tambahan Ariel? Ya silakan. Oke, mungkin oh ya. Takut permintaan Bapak sedikit. Ibu Balek, Mas Ariel 1 bait lagu lah, 1 bait lagu. Silakan dulu Mas Ariel. Silakan Mas, nggak apa-apa. Rileks saja supaya ruangan ini rileks, ya, tidak ada yang tegang gitu ya. Silakan direlaksasi oleh Mas Ariel. Silakan Mas Ariel. Udah
lumayan liburan 2 tahun gak nyanyi sebetulnya. Lebih bagus Mas Once sebetulnya, tapi nggak apa, mungkin masih ada sisa sedikit skillnya. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Ya. Terima kasih banyak. Tadi apa yang kita masukin tadi kan? Oke, silakan. Sudah ya, rileksnya sudah ya. Nah, sekarang kita rileks lagi gitu. Silakan, Mas Adil, lanjut. Sebenarnya hanya tambahan sedikit karena ada banyak informasi di publik yang beredar yang tidak jelas gitu. Jadi mungkin di sini bisa menjadi info tambahan karena itu kan melewati telinga kita sehingga kita juga bingung gitu. Karena apa yang membuat kita bingung kita harus sampaikan di sini. Satu tentang definisi direct licensing itu sepertinya ada bermacam-macam gitu yang kita dengar. Ada yang langsung bayar ke penciptanya, tarifnya juga ditentukan oleh penciptanya. Ada juga yang bilang, oh nggak seperti itu, direct licensingnya melewati aplikasi, yang kita pikir juga oh, berarti bukan direct licensing dong gitu. Jadi itu semua membuat pelaku, kita sebagai pelaku istilahnya pengguna lagu jadi bingung. Jadi sebetulnya seperti apa? Karena kan kalau di pemikiran sederhana kita bahwa seperti Kang Arman bilang tadi dalam konteks performing rights yang betul-betul direct itu sangat merepotkan gitu kan. Apakah betul mau seperti itu? Apakah tidak ada yang lebih efisien lagi dengan tetap mempertimbangkan kemuliaan hak dari pencipta lagu tentunya gitu. Nah itu yang mungkin nanti kita harap bisa dibahas dengan seksama, dicari jalan keluar terbaiknya mengenai itu karena sangat berkaitan dengan ketenangan penyanyi-penyanyi yang profesinya sebagai penyanyi karena ini berhubungan dengan berikutnya kategori konser itu juga kita pengen lebih definitif ya karena zona abu-abu itu bikin yang